Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita surat Al-Kahfi. Sekarang ayat yang ke-77 dan 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Fantalaqa, maka keduanya berangkat. Keduanya itu Nabi Musa dan Nabi Khadir berangkat teruskan perjalanan hatta idza ataya, sampai ketika keduanya itu datang. Hatta sampai idza ataya, apabila keduanya datang, keduanya tiba ke ahla qaryatin, penduduk suatu kota, penduduk satu kota atau satu negeri gitu ya, itu daerah. Sampai datang ke sana berdua ini, ke satu kota, satu desa atau satu wilayah gitu. Istat'ama ahlaha, istat'ama, keduanya itu minta makan. Istat'ama, meminta makan ahlaha, kepada penduduknya. Nabi Musa dan Nabi Khadir minta dijamu, minta diberi makan. Saya potong dulu ya. Jadi kalau zaman dulu itu orang kan bawa bekal kan terbatas ya. Bawa bekal terbatas, nggak banyak itu. Kalau dia safar perjalanan panjang itu nanti kehabisan bekal, nggak lama udah habis bekalnya. Maka kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka itu, termasuk orang-orang Arab juga begitu, zaman Rasul itu ya. Kalau musafir kehabisan bekal, datang ke satu daerah, dijamu makan gitu. Kebiasaan baik mereka itu gitu, menjamu tamu, dijamu makan, itu sudah kebiasaan, bukan sesuatu hal yang luar biasa, enggak ya, biasa begitu. Sebagai keterangan juga kan, pada waktu itu orang bawa bekal sedikit, dan kalaupun bawa bekal uang ya sedikit, enggak banyak gitu. Kan uangnya keping-kepingan itu, uang dinar, uang dirham itu. Bawa bekal banyak-banyak berat gitu kan, memberati beban. Jadi nggak bawa banyak bekal, nggak bawa banyak uang, sehingga misalnya kon bayar pun ya mungkin nggak cukup uangnya gitu. Ya sudah, akhirnya ya dijamu itu saja. Fa'abau ayyudayyifuhuma, fa'abau, lalu mereka enggan, mereka penduduk kota itu enggan ya, ayyudayyifuhuma, untuk menjamu keduanya. Dayifah itu kan tamu ya, untuk menjadikan tamu, menamukan keduanya itu, tidak mau menjamu mereka sebagai tamu. Fawajada, lalu keduanya mendapati, Musa dan Khadir mendapati, fiha, di dalam kota itu, dalam daerah itu, mendapati apa? Jidaron, dinding, tembok yang yuridu ayang kodo, yang hampir runtuh. Yuridu itu ingin, bahwa yang kodo runtuh, hancur. Maksudnya
temboknya sudah miring gitu loh, tembok mau miring sudah hampir ambruk gitu. Fa'aqamahu, lalu Nabi Khidir menegakkannya, didandani neh ya, cara Pak tukang itu dibongkar gaya tembok neh gitu ya, sudah miring kan, sudah miring bongkar bikin tembok yang baru lagi yang tegak tidak miring. Nah ketika itu Nabi Musa tanya, apa berkata kepada Nabi Khidir? Qala, berkata Musa, lau syi'ta, kalau engkau mau, lau syi'ta, jika engkau mau, lattakhadta, sungguh engkau mengambil, lau syi'ta, jika engkau mau, lattakhadta, sungguh engkau mengambil, meminta alaihi atasnya, atas perbuatan ini tadi, ngeteki tembok ya, didandani tembok ini, mengambil apa? Ajron, upah. Kita ini kan sedang kelaparan, kehausan, jaluk di jamur enak sing gelem jamu, enak tembok arep ambruk mbok dandani. Lah saiki mbok kan jaluk upah gitu loh. Wis opahe maem wae lah, kasih makan kami berdua gitu kan. Wong dia punya jasa menegakkan tembok tadi kan. Mau minta upah kan ya wajar saja itu loh. Bangun terus jaluk upah gitu. Qala, Nabi Khidir berkata, hadza firaku baini wa bainika. Hadza, ini peristiwa ini tadi jadi firaku, jadi pemisah baini, antara aku dan bainika, dan antara kamu. Wis tekan semene wae, wis rasa tutupne bareng-bareng gitu. Ini yang terakhir sudah. Sa'unabbi'uka, aku akan memberitakan kepadamu. Itu artinya akan, unabbi'uka, aku beritakan kepadamu. Sa'unabbi'uka, akan ku beritakan kepada kamu, bitakwili, dengan takwilan apa, penjelasan, malam tastati alaihi sobro, malam tastati, apa yang kamu tidak mampu, alaihi atasnya, sobron, sabar. Tak kandani, habis ini tak kandani sesuatu yang kamu tidak sabar untuk menjalaninya. Itu ya. Tangi dulu ya. Fantolako, maka keduanya itu berangkat. Nabi Khidir dan Nabi Musa berangkat hatta idza ataya ahla qaryah, sampai ketika keduanya tiba di satu negeri, penduduk negeri. Sampai situ lalu istat'ama ahlaha, mereka minta makan kepada penduduk negeri itu. Tapi fa'abau ayyudhayifuhuma, penduduk negeri itu enggan untuk menjadikan mereka sebagai tamu, tidak mau menjamu mereka sebagai tamu. Kalau ada musafir datang satu daerah gitu, lalu minta dijamu, terus orang daerah itu nggak mau menjamu, itu artinya mereka mengusir gitu loh. Nah, gitu, tidak mau menjamu tamu, berarti mereka menyangka pendatang ini orang buruk, atau mereka bersikap buruk pada pendatang ini gitu. Terus gendang lungo, nah, gitu loh. Kalau tidak, kalau normal saja, itu mesti dijamu. Gitu. Sekali lagi saya ulang perkataan saya tadi ya, kalau zaman dulu orang bepergian itu tidak bisa bawa bekal banyak, bekalnya makanan, atau kalau enggak ya uangnya uang keping uang dinar atau dirham, itu enggak bisa membawa banyak. Dua kakek tiwas dirampok uang atau karena ya abot gitu kan, bawanya banyak, berat. Makanya ya bawa secukupnya saja, sehingga ada besar kemungkinan mereka kehabisan bekal itu, apalagi kalau safarnya agak panjang dikit gitu ya, diperkirakan cukup tapi ternyata nggak cukup, ya bisa saja nggak cukup makan, nggak cukup minum, akhirnya kehabisan bekal gitu. Maka mereka punya kebiasaan kalau ada perkampungan datang ke situ, ada musafir datang dijamu, kasih makan, kasih minum gratis gitu. Semua begitu ya. Sekarang kan enggak gitu, sekarang kan tidak. Orang yang golek warung kan gitu ya. Lah warungnya ada dulu, tidak ada warung dulu itu. Ada seorang ulama
saya lupa namanya, diceritain ada memberikan apa bayan keterangan itu, adanya warung-warung itu malah jadi apa istilahnya kekurangan gitu loh, karena itu tadi jadi wong neng warung dan ini dijamu, padahal kan kudune dijamu sama penduduk itu gitu. Yang satu untuk ganjaran, satunya juga dapat kebaikan gitu, dapat kelonggaran. Nanti balik lagi yang bagian ibu pergian juga gitu sama gitu loh. Jadi wis kebiasaan dari kono datang gitu tidak dijamu gitu ya, semampunya, bukan kok golek-golek kendak ya biasa makan apa ya itu diberikan gitu, tidak sesuatu yang luar biasa ya, enggak. Ada sunnah memang ketika menjamu tamu itu di hari pertama itu yang beda dari biasanya, itu jaizah istilahnya ya, jaizah tahu hari pertama, nanti di hari kedua ketiga sama seperti biasa, hari keempat sudah enggak dijamu, perjamuan itu 3 hari. Terus di situ Nabi Khadir mendapati dinding fawajada fiha jidaron. Kok Nabi Khadir, Nabi Musa dan Nabi Khadir dua-duanya itu mendapati dinding yang sudah hampir runtuh, yuridu ayang qadha, hampir runtuh. Fa'aqamahu, lalu Khadir, Nabi Musa tidak ikut ini, yang menegakkan cuma Nabi Khadir toh. Fa'aqamahu itu kan pelakunya satu ya, pelakunya si Khadir saja. Tapi Musa mau delok tok ya enggak tahu, pokoknya Nabi Khadir dandani itu dandani nganti rampung wis apik, udah dirinya kembali tegak. Nabi Musa terus komentar, kita ini kan kelaparan, kita kan kehausan, mbok njaluk upah gitu. Ini ya, saya baca tafsir dan maksudnya ya, maksud dan tafsirnya. Musa berangkat lagi menemani Khadir, sudah 2 peristiwa kesalahpahaman kemarin itu, ada 2 kesalahpahaman kejadian kan, jadi Nabi Khadir dan Nabi Musa tidak sama pemahamannya, enggak sama, karena satunya merasa itu mungkar, yang satunya merasa ya enggak, ini saya disuruh oleh Allah kok, mau punya misi kok gitu ya. Terus keduanya tiba di desa atau kota atau desa yang dihuni oleh orang-orang bakhil. Nah ini kotanya itu orang-orang bakhil, nggak suka menjamu tamu. Di kota itu memang begitu gitu loh, makanya tadi kok dikasih jamu ki mergone apa ya tadi, karena bakhil itu. Nah, makanya kita kalau jadi orang jangan bakhil, kalau ada tamu dijamu, siapapun tamunya. Ada orang nek cara Nabi dulu nek ndak punya makanan golek uang, jadi yang masjid itu golek sama siapa yang bisa menjamu tamu saya, itu kan gitu kan, karena ndak punya makanan, bukan karena bakhil, karena duwe masalahnya. Dan duwe dikasih, dan Nabi tidak punya ya iya sama saya gelem jamu, makanya ada orang saya sudah tak bawa ke rumah saya biar saya jamu, kan gitu tuh ya. Jadi penduduknya enggan menjamu mereka sebagai tamu, ini keburukan, ini kebakhilan ini. Jadi kalau kita mari kita berusaha gitu, ada tamu di sini bukan tonggo loh, nanti aku tak namu nih tonggoku, bukan loh, bukan. Tamu itu orang jauh gitu loh, jauh yang dia tidak akan segera pulang karena jauhnya itu. Misalnya orang datang ke tempat kita dari mana, misalnya dari Makassar itu kan ya orang tak jauh mulih kan gitu tuh kan ya sak untara set mestinya lah, itu kan gitu namanya tamu ya. Kalau cuma tonggo desa itu ya tamu gitu ya, tamu tapi bukan yang ini ya, bukan yang dimaksud ini gitu loh ya. Tonggo desa terus aku rono terus aku dijamu loh ya, rong dino lah ya, orang ngono kuwi lho, salah kalau gitu, bukan itu maksudnya ya. Keduanya menemukan sebuah rumah yang dindingnya condong akan runtuh, sudah hampir runtuh siapa 2 orang itu menemukan. Lalu Khadir menegakkan kembali dinding itu tekene hingga memperbaikinya hingga normal, diteke dan nganti tegak meneh. Tadi saya katakan kalau cara Pak Tukang barangkali caranya ya diremuk sik, dimbruk sik, mbruke kabeh, dibikin fondasinya lagi, tegakkan lagi, bikin yang baru. Jadi untuk sauntara gitu loh ya, enggak langsung jadi kan ya, enggak, diperbaiki sampai baik lagi. Lalu Musa usul ini, Nabi Musa usul kepada Khadir supaya minta upah. Minta upah ini kok, jalur upah kenapa? Lah mereka enggak mau jamu kita kok. Cara mereka jamu gitu kita enggak kayak gini rasa bayar apa-apa. Lagi lho wong itu bakhil.
kita kelaparan, kehausan, nggak ada yang menjamu, nggak ada yang ngasih makan, nggak ada yang ngasih minum sama sekali gitu. Nah ini pelajaran itu maksudnya, pikiran Nabi Musa kan pelajaran. Saya ini aku nggak kayak gini, wes saya bayar, nah gitu loh. Kan berhak tau minta upah gitu. Itu logis lagi, logis sekali memang. Jadi bukan kok mau nuntut sesuatu yang tidak dipunya. Mereka punya kok. Mereka bukan orang-orang miskin. Kota itu bukan orang-orang miskin nggak punya makanan, enggak. Mereka punya, tapi nggak mau menjamu, gitu, nggak mau ngasih. Itu kan bakhil berarti. Jadi yang dinamakan bakhil itu tidak memberikan sesuatu yang dia punya, gitu loh. Nah daerah duwe piye arep ngeki gitu. Nggak punya gitu. Berarti Nabi tadi ya. Maksudnya tamu Nabi ranjamu lan duwe. Randu memang nggak punya makanan, nggak punya apa-apa. Adanya minuman, saya kasih minuman, kasih air itu. Nggak punya makanan masalahnya. Di rumahnya nggak ada makanan sama sekali. Itu gitu tuh nek Nabi kelakon gitu. Ya, dia kan betul lagi. Nanti makanan neng kulkasnya kebak gitu. Ya karek buka kulkas lagi, buka kulkas kayak bisa. Gitu. Tapi nggak punya makanan, tapi punya beras, dimasak kayak kan iso lagi. Nah gitu. Khadir menyatakan bahwa saat perpisahan dengan Musa sudah tiba. Itulah yang saat terakhir mereka, karena ini kan kaitannya dengan janjinya Nabi Musa sendiri. Nabi Musa janji, "Oh nek aku takon pisan kas, wis bareng-bareng nih kemarin gitu ya." Nah, sudah tiba lah karena sudah terjadi 3 kali kesalahpahaman. Ini yang ketiga ini. Yang pertama naik perahu, naik kapal terus dirusak, protes Nabi Musa protes. Yang 2 ketemu sama anak kecil pakai dolanan dipateni, dibunuh sama Khadir, protesnya lebih keras lagi, membunuh orang masalahnya, membunuh anak kecil sih san, hasilnya rasa lama kok pateni gitu. Yang ketiga ini gitu, dan sudah yang kedua seperti kemarin sudah kita bahas ya minggu yang lalu, Selasa yang lalu kita bahas bahwa Nabi Musa sudah janji nanti kalau insa'altuka an syai'in ba'daha, jika aku tanya lagi kepada kamu sesudah ini, fala tusahibni, maka kamu jangan mensahabati aku lagi. Wis entek. Waktu ini entek yang terakhir ini. Gitu loh ya. Itu yang mengatakan Nabi Musa sendiri. Ya, Nabi Khadir sekarang tinggal bilang, sudah hadza firaku baini wa bainika wis. Anda ini wis ngomong ngono, terakhir kamu ngomong ngono. Saya ini nglanggar mana? Ya wis, ini sudah pisah sekarang. Gitu ya. Tapi Nabi Khadir berjanji, sa'unabbiuka malam tastati alaihi sobro, ini ya, aku akan beritahukan kepada kamu bitakwili ya, sa'unabbiuka bitakwili malam tastati alaihi sobro, aku akan beritahukan kepada kamu apa yang kamu tidak mampu untuk bersabar. Dengan rasa sabar itu tak ada nih nanti ceritanya biar kok ya tinggi itu akan diceritakan oleh Nabi Khadir ya. Ini juga kebaikan hati Nabi Khadir, karena jadi kan ya wes ora diceritani kan dirapopo nglanggar. Kandhani to. Kowe nek wis rampung tak ceritani ya ning kowe urung rampung wis nglanggar sik kok. Ya sak ceritani. Itu kan ya bisa. Tapi kan kita tidak jadi dapat pelajaran ya. Tapi Khadir mau berbaik hati untuk menceritakan mengapa kok dia berbuat seperti itu, merusak kapal, kemudian membunuh anak kecil, kemudian membangun rumah yang sudah hampir runtuh padahal orang-orang yang bakhil. Kita lihat pelajarannya. Yang pertama, kebencian terhadap suatu kaum jangan menjadi penghalang untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi orang tidak suka pada satu kaum ya boleh saja kan, mungkin karena kaum tadi itu orang-orang yang bakhil, suka berbuat buruk gitu. Tapi jangan kita terhalang untuk berbuat baik pada mereka, ya tidak apa-apa, dibaiki saja. Kalau memang kita bisa berbuat baik, jangan melihat sikap mereka kepada kita. Ini kita lihat surat Al-Maidah ya. Al-Maidah surat yang ke-5 ayat yang ke-2 dan 8. Al-Maidah ayat 2 ini ayatnya panjang.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Yang diambil yang tengah-tengah ini ya dari sini ya, langsung ke yang pokok saja, ini kan bukan untuk membahas ayatnya. Ini wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu. Janganlah benar-benar mendorong kalian, ya yajrimannakum, mendorong kalian berbuat dosa. Syana'anu qaumin, kebencian atau kekerasan atau sikap buruk suatu kaum, yang kaum tadi itu an saddukum anil masjidil haram, menghalangi kalian dari masjidil haram. Jangan sampai menjadikan kalian antak tadu, bahwa kalian melampaui batas. Kalian dihalangi dari Masjidil Haram. Kalian tuh orang-orang beriman waktu itu mau umroh dihalang-halangi, nggak boleh gitu kan. Terus janganlah kesalahan kaum tadi atau keburukan kaum tadi yang menghalangi kalian dari Masjidil Haram itu menjadikan kalian tak tadu, melampaui batas gitu loh ya. Jangan melampaui batas, jangan bertindak melampaui batas terhadap kaum yang sudah bertindak buruk pada kalian. Kaumnya berbuat buruk pada kalian, iya, tapi kita tidak boleh membalas dengan melampaui batas gitu. Nah, cara mau balas ya balas buruknya saja, tidak boleh melebihi batas gitu. Kalau mau balas, tapi kalau enggak usah dibalas, enggak apa-apa, longgar saja gitu. Itu ayat 2 ya. Kalau ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada. Balik ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah, jadilah kalian para penegak, orang-orang yang tegak lillahi, karena Allah, untuk Allah, syuhada, sebagai saksi-saksi, bil qisti, dengan keadilan. Qistun itu adil. Wala yajrimannakum, dan janganlah mendorong kalian syana'anu qaumin, kebencian pada satu kaum atau keburukan satu kaum, ala alla ta'dilu, bahwa kalian tidak berbuat adil. Gara-gara anyel karo kaum terus diperlakukan dolim. Jangan. I'dilu, berbuat adillah kalian. Huwa aqrabu littaqwa, itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu maha banyak khobarnya, maha waspada terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini yang diambil ini ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian pada satu kaum itu atau keburukan satu kaum itu mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Jadi walaupun orang itu berbuat buruk pada kita jangan mendolimi mereka, jangan gitu. Berbuat dolim pada kita, iya, terus dibalas dengan dolim juga, jangan gitu. Balas saja, tapi tidak dengan dolim, sesuai perbuatannya. Kalau itu musuh ya, kalau ini bukan musuh, dia berbuat buruk ya biarkan keburukan untuk jadi milik dia, kita berbuat baik saja gitu. Itu yang terjadi ketika Abu Bakar itu ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu mendanai atau memberi nafkah kepada Mistah. Mistah itu salah satu saudaranya Abu Bakar yang disantuni oleh Abu Bakar. Terus Mistah ini itu ikut
menfitnah Aisyah. Nah, gitu kan ceritanya hadisul ifki itu ya. Aisyah itu ikut bersama Nabi perang gitu, lalu ketika pulang Aisyah ketinggalan gitu. Tinggalan satu tempat karena dia turun dari sekedupnya itu. Sekedup itu kayak tenda yang di atas punggung unta itu ya. Kalau ibu-ibu, kalau perempuan itu kan biasanya naik unta terus ditutupi itu gitu. Nah itu kalau untanya turun, kalau mereka istirahat, sekedupnya diturunkan gitu, oke, nanti yang ada di situ bisa turun, bisa buang air atau apa gitu. Nah waktu itu Aisyah buang air, terus belum balik ke situ, terus sekedupnya diangkat naik ke atas unta terus pergi rombongan, nggak tahu kalau di dalamnya nggak ada Aisyah, nggak ketahuan karena badannya kan kecil ya, cilik gitu, artinya enteng gitu loh, enek wongnya orang-orang meh podo abote gitu loh. Orang nggak tahu ngangkat itu nggak tahu, nggak lihat ada orang apa enggak gitu. Memang tidak dilihat dan ditutupi kain gitu. Nah terus ketinggalan akhirnya dia diantarkan oleh Sofwan bin Mu'attal namanya, pasukan garis belakang, pasukan sapu jagat gitu ya, yang guri lagi menemukan Aisyah di situ, suruh naik ke atas untanya, Sofwan yang nuntun untanya itu sampai di Medina, terus difitnah, Aisyah ini berbuat serong dengan Sofwan ini, Pak Dune ini, wong loro ini. Nah gitu difitnah orang-orang munafik. Itu salah satu yang menfitnah itu Mistah namanya. Mistah itu disantuni oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu bapaknya Aisyah radhiyallahu anhuma ya, dua-duanya sahabat Nabi. Lantas Abu Bakar berjanji, wallahi sejak sekarang ini karena kamu memfitnah saya, kamu tidak lagi tak santuni, wis mandek lagi, saya nggak menyantuni kamu lagi. Turun ayat ini, ayat 22 surat An-Nur ya. Surat An-Nur ayat 22 ini. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah bersumpah, ya tal itu bersumpah, janganlah bersumpah ulul fadli, orang yang punya kelebihan, orang kaya itulah yang minkum di antara kalian, wasa'ati dan punya kelonggaran, bersumpah apa? Ayyutu ulil qurba, bahwa dia tidak memberi, ayyutu itu Allah yu'tu ya, ayyutu ulil qurba, bahwa dia tidak memberi kerabat, wal masakin dan orang-orang miskin, wal muhajirin fi sabilillah, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, wal ya'fu wal yasfahu, adalah mereka memaafkan, wal yasfahu dan mereka melonggarkan ya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah kalian senang bahwa Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lalu Abu Bakar bersumpah lagi, bayar kifarah, sumpahnya kan betul sumpah tuh ya. Bayar kifarah sumpahnya itu sumpah lagi, wallahi sekarang kamu tak nafkahi lagi, Mistah itu tadi, dinafkahi lagi. Walaupun kamu memfitnah anak saya, apa tetap tak nafkahi, gitu. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi kamu berbuat buruk pada keluarga saya itu dosamu PN kono. Nek saya berbuat baik, ini kebaikan saya. Tidak berkurang gitu loh, tidak dikurangi gara-gara itu. Nah itu begitu caranya gitu. Ini abot biasanya. Biasanya yang delok kowe piye? Eleki aku ya tak eleki genten kan gitu biasanya gitu. Tapi kita diajari tidak begitu, karena berbuat buruk biarkan saja. Onek-onek ke menfitnah elek-elek spek. Nanti waktu ini kalau lorong tiniki, waktu ini kalau butuh pertolongan dibantu gitu. Itu kalau begitu nanti insya Allah akan jadi hatinya itu jadi lunak gitu ya, longgar gitu. Karena aku ki tak eleki sama kita elek-elek tak eleki bareng aku lorong malah dhek sing mengkosik dhewe niliki. Ndongake lah kan gitu kan, jadinya malah jadi baik. Menjamu tamu adalah akhlak Islam, hendaknya dilakukan karena Allah. Itu kan ada hadisnya ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu gitu kan. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamunya, hendaklah menjamu tamunya gitu.
yu'dhi jarahu. Nah ini gini, di hadis Sahih Bukhari di hadis ke-6018 ini. Sahih Bukhari itu di Kitabul Adab kalau nggak salah ya. Ya, Kitabul Adab hadisnya nomor 6018 ini. Dari Abu Hurairah qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya, jangan mengganggu tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Ini memuliakan tamunya. Tamu itu dimuliakan, diberi fasilitas yang baik. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata baik atau diam. Ini juga ada di Sahih Muslim, berarti muttafaqun alaih. Sahih Muslim Kitabul Iman hadis yang ke-47. Di Sahih Bukhari di Kitabul Adab hadis ke-6018. Ini banyak hadis ini ya, di Sahih Bukhari diulang beberapa kali. Ini salah satunya saja. Salah satu yang mengharuskan atau menganjurkan untuk berbuat baik pada tamu, memuliakan tamu. Nah ini kalau yang jaizah yang ini kalian ya kita bahas tadi, saya kan cerita tentang jaizah tadi yang 6019 dari siapa ini? Surah Abi Surah Al-Adawi. Rasul mengatakan gini, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Hendaklah dia memuliakan jar itu tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Lah niki memuliakan tamunya dengan jaizahnya, jamuan istimewa. Jaizah itu enggak seperti biasa gitu loh. Biasanya dahare apa lah, itu lebih dari itu. Wa ma jaizatuhu ya Rasulullah, dan apa itu jaizahnya? Jaizahnya maksudnya apa? Berapa lama? Yaumun wa lailatun, ini sehari semalam. Jadi diberi jamuan istimewa selama sehari semalam. Wa dhiyafatu salah satu ayam. Sedangkan perjamuan itu menjamu tamu itu 3 hari. Fa makana wara'a dzalika fa huwa shadaqatun alaihi. Kalau lebih dari itu ya dinilai sedekah. Tapi tidak wajib gitu sedekah gitu. Jadi ada jaizah istilahnya, jamuan istimewa di hari pertama, nanti hari kedua, hari ketiga sudah jamuan biasa seperti yang biasa dimakan oleh tuan rumah itu tadi. Ada di satu desa, sekarang juga masih diajar sebagian saudara kita ya di daerah terpencil sana itu sulit air gitu loh. Sulit air kalau pas musim penghujan gini banyak air, tapi kalau pas musim kemarau renek banyu, tidak ada air sama sekali. Jadi biasanya terus dikirimi tangki air itu kan ya, karena memang tidak ada air. Sumur sat nggak ada air, dan memang sumurnya dalam-dalam di sana itu, termasuk daerah tandus. Terus saya waktu ke sana pertama kali itu diomongin sama yang biasa ke sana. Minggu nek ning kono, kamu kalau ke sana nanti nek disuguh mesti suguhan iki nek rateh kental ya kopi kental gitu. Soalnya apa? Soalnya nek disuguh hitam putih gini mesti kita apa? Lumut-lumutnya gitu loh. Jadi kalau disuguh gini kan kelihatan kotornya itu kelihatan karena airnya sedikit gitu. Airnya campur dengan pasir gitu loh ya. Jadi kelingan 3 kiri tanggal ya Pak Nurudin. Jadi mesti nek ra suguhane teh kental ya kopi kental. Soalnya itu tadi nek putih itu ketok reget gitu loh. Jadi muka to nggih, minum gitu. Nah, saya diomongin gitu, waduh enggak disuguh kopi kental campur karo ini. Campur karo lumut campur karo apa namanya? Pasir itu. Akhirnya saya datang ke sana terus ditanyai, "Badhe ngunjuk napa?" Man, kula degan men, saya bilang gitu. Karena sana banyak degan kan. Degan kan aman gitu, nanti campur ya apa-apa gitu. Di pendek itu banyak dikaji, ambilkan satu itu sudah cukup ya. Nah, minum degan sak degan itu kan rantai lagi, kayak banget. Jadi
gitu saja. Jadi walhasil ya karena nggak punya ini jaizahnya ya akhirnya ya itu ya kayak itu gitu. Ya bukan tidak harus mengada-ada. Kita kalau punya tamu ya gitu. Nek duwe kasih jamuan istimewa lebih dari biasanya kalau punya. Kalau enggak ya enggak. Tidak harus jamu seperti kita makan ya boleh. Jangan mensyaratkan apapun dalam berbuat baik termasuk upah atau fee. Nah, orang kok mulang era dibayar semene kok moh itu nek saya enggak setuju gitu. Jangan. Dan jenengan mulang jaluk biaya itu boleh. Jaluk gaji itu boleh. Tapi nek ada yang orang iso bayar pengin diulang loh ya tetap diulang gitu mesakne tapi. Wong butuh ilmu. Kita punya ilmu, Quran, hadis, mudeng, terus menetapkan tarif. Pokoknya nek rasmene moh gitu. Ini jangan-jangan ada orang jane pengen ngaji, gara-gara rakuat bayar terus iso ngaji. Karena kita ada di dosa gitu. Gitu ya. Dulu ulama dan seorang murid saya di luar kota sana tanya, "Ustaz, saya tuh ngajar orang gini, ngajari baca Quran apa terus apa gitu macam-macam itu terus saya minta biaya gimana saya bilang boleh halal kok halal boleh dan paling berhak itu minta biaya itu boleh cuman saya bilang kalau ada orang minta kamu ngajar terus dia terus terang maaf Pak maaf Ustaz saya nggak bisa bayar itu ajaran tetap kamu ajar terus tujuannya apa biar nanti kamu kalau ditanyai Allah bisa jawab gitu loh nek wong iki goro-goro kayak mulang tuh bayar daerah dedit terus restu sinau jadi gitu kita jawabnya gimana gitu artinya gitu loh jadi minta upah itu boleh jangan cuman diberi diterima bukan minta saja boleh saya pokoknya gini saya harus dibayar gini itu boleh cuma kalau nanti ada yang tidak bisa bayar dan dia minta tetap mau ngaji pengen ngaji ya dilayani gitu loh ya boleh ke waktu boleh ke waktu diulang gitu gen apa gen tadi satu kita nanti bisa bebas di hadapan Allah kalau ditanyai duwe ilmu terus mbok kudu ngene jangan ya. Ini juga sama Nabi Khidir bangun dinding bangun aja ora njaluk upah memang enggak minta upah kok niatnya memang untuk kebaikan kok gitu loh ya orang soleh dan orang soleh lainnya ini juga penting nih kadang tidak bisa bersama-sama raiso bareng gitu loh. Ini jelas kita dapatkan dari Khidir dan Musa yang kedua-duanya orang soleh. Satu orang soleh ini juga orang soleh. Nek gabung pasti jadi apik. Oh nanti dulu, belum tentu gitu loh, belum tentu. Mungkin nggak cocok kok. Nggak cocoknya bukan karena satunya maksiat, bukan loh. Dua-duanya itu orang soleh gitu. Tapi nggak cocok untuk bareng-bareng. Itu sangat mungkin terjadi gitu. Makanya ini melebar sedikit ya. Makanya kalau ada dua orang kemudian tidak bisa bareng-bareng, mungkin ada perbedaan pendapat atau apa, jangan langsung divonis, mesti salah satu elek nih, jangan. Atau dua-duanya elek, oh jangan, gitu loh. Memang mereka cocok kok, nggak cocok gitu loh. Sehingga apa pola berdakwahnya begini, yang satu pola berdakwahnya lain, kan mau digabungkan nggak bisa. Gitu. Tapi yang ini benar, nggak ada masalah, dia tidak berbuat maksiat, baik, ya sudah biar jalan. Yang ini benar, nggak maksiat, berbuat baik, ya biar jalan gitu. Di saat bisa ketemu, di saat enggak, ya aku dewi-dewi baik. Tapi tidak saling bermusuhan, tidak saling bermusuhan, yang dewi-dewi gitu loh. Cara mulangnya dewi-dewi gitu. Nah kita kalau kepada muslimin itu seperti itu, betul nggak? Beda cara ngamal, beda ismono, lakono, tidak kita musuhi, enggak, jangan dimusuhi. Termasuk dalam hati juga jangan dongkolan, jangan gitu loh. Longgar saja, memang saudara saya ini yang dia yakini begini ya sudah biar jalan itu tidak usah kita jengkel dongkol dan sebagainya ini yang sebentar lagi ini kan bulan Sya'ban nanti Ramadan nanti biasanya gitu gegeran mergo beda gitu mbok ya sudah kamu yakinnya gitu jalankan gitu itu saja kan mau masalah keyakinan maksud dipaksa itu orang posone kudu Rebo ora iso Kamis Rebo Kamis malah kerengan gitu poso durung malah wis paduse. Ya jangan toh. Kamu puasa silakan puasa aja dihormati aja toh. Yakin Rebo, ya lakonono poso. Saya belum puasa, menurut saya karena belum waktunya poso, aku poso malah disiki poso kan ra oleh kena hadis ya. Jangan mendahului puasa dengan 1 hari gitu. Oh, ini belum ya saya enggak poso. Ya sudah, saling menghormati saja gitu. Jangan sing poso karena dia minoritas itu ya barangkali di kantor dek sing poso dhewe menurut tak terus dibully misalnya ayo jajan ning ngarepe ning ngarepe apa to gitu cah cilik itu apa sih gitu ya ndak usah toh
Demikian juga yang lainnya, kalau saya dia yang puasa sendiri ya, yang tidak puasa sendiri, yang lainnya puasa kabeh, terus dibully juga ya jangan. Gitu. Masing-masing punya keyakinan dewe-dewe, jalankan sesuai keyakinannya. Gitu. Kita kalau orang Islam ngoten niku wau mikirnya itu. Karena tidak selalu bisa bareng-bareng, tidak selalu bisa. Nanti itu juga bergeser, maaf nih, agak sensitif, kepada satu pasangan suami istri yang bercerai, pegatan gitu. Pasangan suami istri yang pegatan itu jangan kita vonis mesti sama sisi enak sing elek kuwi ketara pegatan. Oh jangan, nanti dulu. Dua orang baik, yang laki-laki ini soleh, perempuannya solihah, itu pegatan tuh bisa kok gitu. Dan sebabnya itu bukan karena maksiat, bukan, ya emang gak cocok wae gitu, gak cocok gitu. Yang paling jelas peristiwanya Zaid dan Zainab, Zaid bin Haritsah dan Zainab binti Jahash. Zaid bin Haritsah itu bekas budaknya Nabi lalu jadi merdeka tuh ya. Terus kalau Zainab itu saudara sepupunya Nabi, nak dulurin Nabi. Oh bukan karena itu saja, Zaid itu nanti mati syahid dia itu di perang Mu'tah ya. Zaid mati syahid. Kita bilang apa pada orang yang mati syahid itu? Ya mesti wong apik lagi, jadi syahid masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Terus Zainab setelah bercerai dengan Zaid jadi istrinya Nabi, jadi garwane Nabi. Jadi istrinya itu yang menikahkan Allah Subhanahu wa taala langsung dari langit itu. Saya lihat di surat apa nih kok? Surat Nur nih. Al-Ahzab ya, surat Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat itu nih kan. Oke, falamma qada Zaidun min hawataran ini ayat itu. 36, 37. Oke. Ayat 37. Surat Al-Ahzab surat yang ke-33. Wa itaqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik 'alaika zaujak wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubtihi wa tahsyan nas wallahu ahaqqu an tahsya. Ini ceritanya Zaid juga enggak usah kita bahas ya, waktunya mepet. Falamma qada Zaidun minha wa tara, tatkala Zaid sudah menyelesaikan urusannya dengan Zainab, sudah diceraikan, zawwajnaka, kami nikahkan dia dengan kamu Muhammad. Saking pentingnya nama Zaid itu sampai dia muncul dalam Al-Quran. Coba nanti jangan cek nih, di Quran itu nggak ada nama Abu Bakar, Umar nggak ada, tapi Zaid malah ada. Satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran itu Zaid bin Haritsah. Ketika Zaid itu sudah menyelesaikan urusannya dengan Zainab, zawwajnaka, kami nikahkan kamu dengan dia Zainab. Karena waktu itu Zaid istrinya cuma satu, Zainab itu saja, dan diceraikan gitu. Jadi nggak mungkin salah ini disebut namanya. Yang menceraikan siapa? Zaid. Yang diceraikan namanya Zainab, tapi nggak disebut di sini. Kami nikahkan kamu dengan dia. Maka ketika turun ayat ini, itu Zainab sudah menjanda, sudah habis masa iddahnya menjanda. Terus Nabi langsung datang kepada Zainab, langsung nggak usah pakai nikah-nikahan, langsung dikumpuli gitu saja. Karena ini sudah dinikahkan oleh Allah, zawwajnaka. Jadi saksinya malaikat gitu ya, malaikat Jibril yang menikahkan walinya itu Allah Ta'ala, dinikahkan langsung oleh Allah dengan Nabi SAW. Nah sekarang kalau Zaidnya mati syahid, kalau Zainabnya jadi istri Nabi, padahal istri Nabi itu di atas kita dapati istri Nabi di dunia jadi istri Nabi di akhirat juga, mesti membuat swarga atau Nabi masuk tidak masuk surga, jelas masuk jannah Nabi itu, istrinya masuk jannah juga. Artinya Zaid sama Zainab itu sama-sama ahlul jannah. Ning ra iso gathuk jadi suami istri, tidak bisa gathuk. Loh itu loh contohnya ya. Contoh yang jelas-jelas tidak terbantahkan itu. Artinya perceraian itu bisa terjadi bukan karena satunya buruk atau dua-duanya buruk. Bisa jadi dua-duanya itu orang baik, soleh dan solihah, tapi memang tidak cocok. Nggak cocok ya wes. Ini ya yang kedua, yang kelima ini ya sekaligus saya baca yang kelima ini, perceraian atau perceraian tidak selalu menunjukkan ketidaksolehan pelaku atau salah seorang pelakunya, enggak gitu. Maka jangan
menghukumi buruk terhadap pasangan suami istri yang bercerai. Walaupun di Jawa ini kan atau di Salmo orang bercerai itu kan dikatakan buruk. Cuman kalau memang tidak bisa dipertahankan pernikahan itu, nanti tiwas jadi masalah, malah jadi maksiat jadinya, gitu loh. Jadi sebenarnya dia tidak maksiat, cuman nggak cocok saja. Tapi ketidakcocokan itu kalau dipertahankan terus, lama-lama istrinya jadi tidak bisa taat pada suaminya. Suaminya jadi nggak bisa ngatur istrinya kan gitu toh. Nah kalau gitu kan jadi buruk malahan. Sebelum sampai ke sana diputus saja sudah, ceraikan saja, gitu loh ya. Cara berpikirnya seperti itu. Jadi cara untuk menyelesaikan perselisihan salah satunya memang dengan bercerai. Maka perceraian itu halal, walaupun di hadis disebutkan abghadul halal gitu ya, indallah, halal yang paling dibenci oleh Allah. Tapi kan halal loh, ya. Tidak haram, tidak boleh itu ditempuh, itu boleh kalau memang tidak bisa, tidak harus ditempuh cara itu. Tadi saya katakan ya, jangan dihukumi buruk. Nek bercerai ya wis jenenge memang takdirnya bercerai kok, gitu loh ya. Ini ternyata ada ya tentang Zainab dan Zaid tadi, di sini ada keterangannya ya. Ayat kaitan, kota atau negara yang penduduknya durhaka kepada Allah. Ini yang kita lihat saja surat Al-Had saja yang di bold ini ya. Di bold ini surat Al-Had, surat yang ke-22 ayat ke-45. Al-Had 22 ayat 45. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rim mu'attalatin wa qasrim masyid. Faka'ayyim, maka betapa banyak, berapa banyak min qaryatin dari satu negeri. Ini keterangan di bawah dengan ada ya. Kam min qaryatin, ka'ayyim min qaryatin itu kam min qaryatin, berapa banyak dari negeri-negeri yang ahlaknaha, kami membinasakannya, wa hiya zalimatun, dan dia itu zalim. Zalimnya apa? Bil kufri, dengan kekafiran. Fahiyah khawiyatun, maka dia itu khawiyah. Khawiyah itu jatuh, runtuh, sakitotun, runtuh, hancur. Ala urusiha, atas sukufiha. Sukuf itu atap-atapnya, urus atap-atapnya. Wa bi'rin mu'attalatin, dan sumur yang ditinggalkan. Bi'ir itu sumur ya. Sumur mu'attalah yang ditelantarkan, yang ditinggalkan. Matrukatin bimauti ahliha, sumurnya itu ditinggalkan karena pemiliknya mati, kematian pemiliknya. Wa qasri masyid, dan qasr istana atau benteng yang masjid yang tinggi. Masjid itu rofi'in, tawilin ya. Jadi ada negeri-negeri yang dihancurkan oleh Allah, dulunya kuat, dulunya makmur gitu, terus dihancurkan oleh Allah. Ada, termasuk ini tadi bi'rin mu'attalah. Kalau di negara-negara yang airnya itu susah gitu kan, punya sumur itu kan harta yang berharga sekali itu. Enak sumur airnya bagus, jernih, ditinggalkan. Kenapa? Lah karena yang punya mati, gak ada yang ngurus, begitu tuh ya. Harta yang berharga itu ditinggalkan gitu saja. Allah bisa menjadikan yang seperti itu. Maka kita, ya ini pelajaran bagi kita di negara kita yang subur ini kan, hendaklah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Mungkin sebagiannya kesulitan ya, tapi kan secara umum masih lebih mudah dibanding negara-negara lain yang tidak seperti negeri kita ini, gitu ya. Kemudian ini ada hadis yang berikutnya yang saya buat lanjutan kemarin itu ya, saya bacakan sekalian. Jadi di hadis yang lanjutan kemarin itu, fantolako, lalu keduanya itu berangkat, Musa dan Khadir, hatta idza ataya ahla qaryatin, sampai ketika keduanya itu datang ke suatu penduduk negeri, istat'ama ahlaha. Ini kan sama dengan ayatnya ya. Keduanya minta makan kepada penghuninya, penduduknya.
Terus fa'abau ayyudhayifuhuma, lalu keduanya enggan untuk menjadikan tamu keduanya. Fawajada fiha jidaron, lalu keduanya mendapati di negeri itu satu dinding yang yuri itu ayang qadha, yang hampir runtuh. Yang qadha itu ma'ilan gitu ya. Ma'il itu miring, dindingnya itu sudah miring gitu, ma'ilan. Aw ma'a biyadihi hakadha, dia berisyarat dengan tangannya begini ya. Mungkin isyaratnya gini, hampir runtuh ini loh, Nabi bersyarat gini. Wa asyara Sufyanu ka'annahu yamsahu syai'an ila fawq, ya. Seolah-olah dia menyentuh sesuatu ke arah atas gini, jadi nah ini kan jadi ya, miring gini, berisyarat gitu. Walam asma Sufyana yadhkuru ma'ilan illa marotan, dan aku tidak mendengar Sufyan salah satu perawi hadis ini yadhkuru ma'ilan, menyebut kata ma'il miring illa marotan, kecuali sekali saja. Qala, dia berkata, ya Nabi ini ya, cerita Nabi ya. Kaumun atainahum, oh bukan Nabi Musa yang ngomong ini. Nabi Musa berkata, kaumun, suatu kaum yang atainahum, kita datang kepada mereka. Nabi Khadir, kita kan datang satu kaum ini. Terus falam yut'imuna, mereka tidak memberi makan kita. Falam yut'imuna walam yudhayyifuna, dan tidak memberi, tidak menamukan kita. Ora gelem dadekke tamu, ora gelem ngei maaf. Terus amata ilaha itihim, kamu sengaja, amata kamu sengaja, kamu Khadir sengaja ilaha itihim, ke dinding mereka. Haid itu jane bukan dinding-dinding umum itu. Haid itu dinding yang mengelilingi kebun. Biasanya terbuat dari apa namanya, tumbuh-tumbuhan malah. Nah, gitu nih. Kita kan punya, kalau ada kebun itu kan ditutupi dengan wit, ini kalau wit pangkas teman-teman lagi. Ya gitu itu namanya haid asalnya gitu. Tapi kemudian untuk menyebut dinding ya bisa. Asalnya dinding yang untuk mendindingi kebun gitu loh, batasi kebun, asalnya gitu. Terus lau syi'ta latakhota alaihi ajron, kalau kamu mau, kamu bisa minta upah, mengambil upah dari perbuatan kamu tadi, dandani apa, terus minta upah. Itu Nabi Khadir berkata Khadir, hadza firaqu baini wa bainika, wis ini perpisahan antara aku dan kamu. Sa'unabiuka bitakwili malam tastati alaihi sobro, sama dengan ayatnya ya. Aku akan memberitakan kepada kamu takwil, penjelasan apa yang kamu tidak mampu bersabar atasnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Ini komentarnya Nabi ya. Yang cerita ini kan Nabi Muhammad ya. Cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Terus Nabi komentar begini. Wadidna, kita sangat ingin. Wadidna itu pengen banget, sangat ingin. Kita sangat ingin anna Musa, bahwasanya Musa, kita sangat ingin bahwa Musa karena sobaro, adalah dia itu sabar. Mbok Musa ini sabar ngono ya, rasa takon-takon. Faqassallahu alaina min khabarihima, lalu Allah menceritakan kepada kita min khabarihima, dari kabar keduanya gitu. Jadi Nabi itu mengandaikan itu loh, kita sangat ingin kalau saja Musa sabar, nanti kita akan dapat banyak ilmu lagi tuh ya. Ilmunya ramang telu gitu loh. Tadi kan jadi tiga saja tuh, merusak kapal, membunuh orang, sama menegakkan dinding ini. Itu kalau saja Musa sabar, tidak tanya dulu, nanti kan ada hal-hal lain lagi yang macam-macam gitu. Kita bisa dapat ilmu yang banyak, itu kata Nabi SAW. Qala Sufyan berkata, qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, yarhamullahu Musa, semoga Allah menyayangi Nabi Musa. Yarhamullahu, semoga Allah menyayangi Musa. Laukana sobaro, seandainya dia sabar, lakusso alaina min amrihima, sungguh diceritakan kepada kita, sungguh kusso, diceritakan alaina atas kita, kepada kita, min amrihima, dari urusan mereka berdua, diceritakan kepada kita, pada Nabi dan para sahabat, apa cerita mereka berdua, lanjutannya itu yang keempat, yang kelima apa, ini kan cuma 3 saja. Tapi ya wis membaca toh, udah kelewat itu, sudah nggak bisa direvisi lagi, kelewat itu.
Makanya Nabi ndongake mudah-mudahan Allah menyayangi Nabi Musa. Andai kata dia sabar, maka akan banyak lagi ceritanya, kan gitu ya. Tapi tidak mendoakan buruk ini, malah mendoakan baik kan. Yarhamullahu Musa gitu loh. Itu adabnya gitu nggih. Wong kedadian masalahnya disenenono, dianyelono ora tetep berubah ya. Ya sudah, semoga Allah menyayangi Nabi Musa. Andai kata dia sabar, maka kita akan dapatkan cerita lebih banyak lagi. Sampai di sini ada pertanyaan barangkali. Cukup ya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kalau mau meninggalkan tempat. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.